Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bang Tommy Nur Akbar SPD selaku pembina Majelis Syababul Jannah. Yang kami hormati orang tua dari Bang Tommy, Bapak Toing dan Ibu Unis, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami banggakan teman-teman Majelis Syababul Jannah yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di majelis ini dalam rangka penutupan majelis menyambut bulan suci Ramadan dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Bahwa serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dan yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Selanjutnya, di sini kami sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Sambutan, 3. Pembacaan maulid dan sholawat Nabi, 4. Penampilan-penampilan, 5. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, 6. Mauidul hasanah, 7. Doa, 8. penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pada hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh pembina Majelis Syababul Jannah, Bang Tommy Nur Akbar SPD. Kita nyanyi, kami persilakan. Tes cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang abang banggakan semua, teman-teman abang dari Majelis Taklim Syababul Jannah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang abang hormati orang tua abang, mudah-mudahan kita doakan orang tua abang selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih 11 bulan sudah kita melewati hampir setiap malam secara bersama-sama. Itu untuk datang dalam rangka menuntut ilmu, meskipun dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan terpaksa disuruh-suruh, tapi kita tetap datang ke pengajian. Meskipun ada yang seminggu mungkin datangnya cuma 2 malam, ada yang 3 malam, ada yang 2 minggu nggak datang. Nggak apa-apa, ini acara kita bersama. Jadi malam hari ini acara penutupan kita sebelum kita masuk ke bulan suci Ramadan. Abang selaku pembina majelis ini, abang mohon maaf apabila selama pengajaran, ya, selama ngaji ada kesalahan dari abang yang tidak disengaja, tidak abang sadari, baik dari segi perbuatan abang, perkataan abang, perilaku abang, gitu. Abang mohon maaf apabila abang telat. Nah itu abang mohon maaf, karena abang juga ada kesibukan lain.
Abang biasanya kalau sore ada balapan di Sentul, jadi agak jauh lah kalau kesini. Terus juga hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun abang. Jadi abang mohon doanya, mudah-mudahan abang selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusan abang, dan juga yang penting abang mudah-mudahan segera dapat pekerjaan. Ya, mudah-mudahan setelah lebaran nanti banyak pekerjaan yang calling abang, bang tolong ngajar ini, ngajar presiden ya nggak apa-apa lah. Jadi mohon doa. Untuk kekabulannya tersebut kita al-fatihah dulu. Bila hadratin Nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita ikuti acara ini dengan baik, ikuti apa yang diperintahkan oleh pembawa acara, oleh MC. Jangan berisik, jangan asik sendiri karena ini acara sama-sama. Apabila ada temannya yang berisik atau menyimpang dari kegiatan acara, tolong dibilangin. Ya, jangan kayak gitu. Fokus. Kita selesai dulu acaranya, terserah mau jungkir balik juga nggak apa-apa. Yang penting nunggu acaranya selesai. Mungkin itu saya dapat abang sampaikan. Dikurang maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bang Tommy atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan Maulid dan Shalawat Nabi. Kepada tim Hadroh Majelis Syababul Jannah kami persilakan. Tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadatin Nabi Mustafa Sidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususan Sayyidul Maulid Adaulami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim. Bismil Fatihah. Muhammad
وسلم وبارك عليه وعلى آله لبيك يا عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي
salli wa sallim wa barik alaihi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Rukun iman ada. Satu, dua, tiga. Rukun iman ada enam. Percaya pada Allah, percaya pada malaikatnya, percaya kitab Al-Quran, percaya Rasulnya, percaya hari kiamat, percaya pada qadar dan qadar. Itulah rukun iman. Rukun Islam. Satu, dua, tiga. Rukun Islam ada lima. Syahadat, sholat, puasa, dan membayar zakat. Pergi haji, naik pesawat. Waktu sholat. Satu, dua, tiga. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke sikut, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Enggak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu.
istighfar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa yang di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari. Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati kepada Bang Tommy Nur Akbar SPD selaku Kepala Pembina Majelis Syababul Jannah. Yang saya hormati kepada kedua orang tua Bang Tommy, yaitu Bapak Toing dan Ibu Uni. Semoga senantiasa selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya banggakan kepada teman-teman Majelis Syababul Jannah yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Berdirinya saya di sini tidak hanya untuk memamerkan kecantikan saya. Tapi berdirinya saya di sini, saya akan membawakan ceramah tentang judul hal-hal yang membatalkan puasa. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih hal-hal yang membatalkan puasa itu apa? Kayaknya tahu nggak? Jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 9. Pertama, memasukkan segala sesuatu ke dalam 5 lubang pada bagian tubuh. Apa aja sih 5 lubangnya? Pertama, lubang mulut. Kedua, lubang hidung. Ketiga, lubang telinga. Keempat dan kelima yaitu lubang buang air kecil dan buang air besar. Maksudnya gimana sih Kak lubang itu? Jadi contohnya seperti ini. Pertama, lubang mulut. Kenapa kok bisa batal sih Kak? Ada yang tahu nggak? Jadi hal yang membatalkan puasa dalam lubang mulut yaitu nelen. Maksudnya gimana? Contohnya gimana sih Kak? Contohnya seperti kalian wudu nih, wudu pada sholat di misalnya lagi bulan Ramadan. Kan kalian wudu kan kalau sholat? Itu kan masuk mulut dong airnya. Masuk mulut. Tapi kalian gak telan, itu gak batal. Kecuali kalian telan, baru batal. Jadi kan yang membatalkan yaitu nelennya. Jadi kalau ditelan, batal. Kalau nggak ditelan, batal. Jadi paham ya? Yang kedua yaitu lubang hidung. Kenapa sih kok bisa membatalkan? Ada yang tahu nggak? Jadi contohnya yang membatalkan itu, misalkan kalian memasukkan segala sesuatu atau jari kalian sampai ke dalam sini nih, yang rasanya tuh panas atau perih gitu kan? Rasain kan? Itu batal karena sampai ke dalam. Kecuali kalau kalian masukkan segala sesuatu atau tangan kalian sampai ke depan keluarnya aja nih, itu nggak batal. Jadi yang batalkan masukkan segala sesuatu sampai ke sininya nih, batang-batangnya nih, yang panas yang perih dah pokoknya gitu ya.
Paham kan? Yang ketiga yaitu lubang telinga. Kenapa kak? Kan masukin doang, kok bisa batal? Ada yang tahu nggak? Jadi yang batalkan itu kalian memasukkan segala sesuatu, benda atau tangan kalian ke dalam nih, sampai yang lubang jari kelingking kalian tuh nggak masuk, itu batal. Sampai ini kan kalau di luar kan nggak batal nih, di luar kan kalian masih masuk kan jarinya, masih masuk. Kalau sampai ke dalam, kayak kalian pakai alat atau pakai benda apa sampai ke dalam tuh batal, kecuali sampai sini aja nih, daun telinga atau luarnya aja itu nggak batal. Jadi yang batalkan sampai ke dalam. Paham? Yang keempat yaitu masukkan ke dalam pembuang air kecil. Itu gimana sih? Jadi bagi yang perempuan atau laki-laki, kalau misalkan kalian kan habis buang air kecil gitu, kalian kan bersihkan kan? Itu bagian cewek, nggak usah pakai ininya nih, kukunya itu sampai kayak masuk gitu. Itu batal, kecuali kalian gunainnya aja nih, itu nggak batal, karena kalau misalnya masuk nggak batal. Sama kayak cowok juga, ya. Jadi paham gak? Jadi yang batal itu pas sampai mananya? Kalau dimasukin batal. Iya. Yang kelima, yang batalkan itu lubang buang air besar. Hah? Kenapa batal kak? Ada yang tahu nggak? Jadi buat kalian laki-laki atau perempuan kan sama aja nih, ya kan? Kalian buat membersihkannya habis buang air besar itu nggak usah sampai masuk ke dalam itunya, ya, keluar buang air besarnya. Jadi kalian bersihinnya cukup pakai ininya aja nih, atau segini gitu, nggak batal. Kalau kalian sampai masuk atau menggunakan jari kuku sampai masuk ke dalam tempat yang buang air besar itu batal. Ya. Paham kan? Kayak tadi kan pertama tuh yang lubang-lubang itu. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu yaitu muntah. Hah? Muntah kenapa batal kak? Kan kita kan kadang nggak sengaja. Jadi muntah yang disengaja itu batal. Contohnya gimana? Ada yang tahu nggak? Jadi muntah yang disengaja itu contohnya kayak misalkan kalian nyari benda atau sesuatu yang baunya itu bikin kalian enak, otomatis kan kalian muntah ya? Muntah nggak? Atau masukkan tangan kita sampai ke dalam mulut itu, kan otomatis muntah kan, enak. Itu yang disengaja, jadi yang tidak disengaja kayak gimana kak? Yang tidak sengaja itu kayak kalian dalam perjalanan nih, naik mobil atau naik apa gitu, dalam perjalanan kalian mabok, itu kan nggak disengaja, jadi itu nggak batal, ya? Paham ya? Jadi yang disengaja itu batal, yang tidak disengaja itu tidak batal. Paham ya? Lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu berhubungan atau bersenggama. Itu untuk yang lebih dewasa ya. Jadi aku nggak usah ngejelasin. Bagian ntar udah paham aja gitu. Lanjut ya. Yang keempat. Yang keempat itu sengaja mengeluarkan air mani. Ya itu untuk yang dewasa juga, jadi nggak usah dijelasin ya. Bagi ntar kalau misalnya udah gede juga udah paham ya. Lanjut. Yang kelima yaitu haid bagi perempuan. Hah? Kenapa batal? Kan kadang tanggung kok keluarnya pas sudah sore, itu harus dibatalin juga karena nggak sah. Karena kalian kan mengeluarkan darah kotor. Iya, jadi batal. Misalkan contohnya kayak gini, ada yang nanya, Kak, kan aku puasa nih dari pagi, ya kan? Terus aku pengen mandi sore, udah 5:30 atau udah mendekati azan maghrib, udah mendekati waktu buka. Pas aku mandi aku lihat, aku mengeluarkan darah haid. Kan tanggung kak, lanjutin aja kali ya? Nggak boleh, kan itu darah kotor, masa langsung lanjutin aja? Harus dibatal? Ya paham ya? Ya
Yang keenam yaitu nifas. Ini bagi perempuan juga nih. Kan yang cowok kan enggak. Masa enggak ada yang cowok? Yang keenam yaitu nifas. Nifas apa sih, Kak? Nifas itu mengeluarkan darah setelah melahirkan. Ya. Jadi kalau kalian yang bagi perempuan nanti kalau udah gede nih, udah dewasa, kan kalian melahirkan kan? Kalian mengeluarkan darah. Jadi kalian itu puasanya batal dan tidak sah. Jadi harus dibatalin aja. Paham? Ketujuh yaitu melahirkan. Ini nih ke-5, ke-6 dan ke-7 itu khusus perempuan ya. Khusus perempuan istimewa banget. Ketujuh yaitu melahirkan. Nah, kenapa melahirkan batal, Kak? Kan kita kan nggak ngerasain aus, nggak ngerasain lapar, jadi kita masih kuat, Kak. Nggak boleh, karena sebelum melahirkan atau pas kita sedang melahirkan itu kita mengeluarkan darah yang namanya darah wiladah. Jadi kita harus batalin untuk puasa. Tuh, karena kan mau kan darah kotor ya. Jadi yang kelima, keenam, ketujuh itu khusus perempuan. Paham gak ya perempuan? Lanjut ya. Yang ke-8 yaitu hilang akal. Hilang akal itu ada 3 loh. Ada tau gak sih? Tahu ya dong, aku kasih tahu ya. Hilang akal itu ada 3. Yang pertama yaitu gila. Walaupun hanya sebentar. Contohnya gimana sih? Gila sebentar. Dan tahu gak sih? Kalau mau jelasin. Contoh gila sebentar itu, misalkan kalian kayak punya masalah, bener-bener sampai stres, sampai lupa ingatan. Walaupun cuma sebentar, misalkan kalian tuh merasa stres, gila itu misalkan dari habis sholat subuh nih. Terus sekitar jam 10 kalian sadar, itu tetap batal. Itu namanya gila hanya sebentar, tetap batal. Kalau misalkan ada yang bilang kan tanggung Kak, cuma sebentar doang, ya bisa dilanjutin dong, ya nggak boleh. Kan emang udah dari mananya begitu, Bapak. Ya intinya gila itu batal ya, walaupun hanya cuma sebentar. Yang kedua yaitu pingsan, walaupun cuma sebentar atau kalian pernah merasakan sadar, itu batal kecuali pingsan yang penuh. Misalkan penuh kita dari habis sholat subuh nih, kita pingsan, terus bangun-bangun abis isya. Ada nggak sih yang pingsan kayak gitu? Ada kali ya? Jadi itu kalau itu tuh batal. Kalau full itu batal. Kecuali pingsannya itu pernah merasakan sadar. Misalnya gimana sih merasakan sadar? Contohnya kayak gini. Kalian pingsan habis sholat subuh. Terus jam 10 atau jam 11 kalian sadar. Tapi kalian pingsan lagi. Nggak batal. Karena kan kita udah merasakan sadar. Kalau full baru batal gitu. Paham nggak? Ketiga yaitu tidur. Tidur batal, Kak. Kan kalau puasa enaknya tidur, Kak. Biar kita nggak ngerasain capek, aus, lapar, ya kan? Banyak yang nanya kayak gitu kan? Kalau tidur, misalkan seharian full nih, kita nggak sengaja, misalkan kita dari habis sholat subuh, terus bangun-bangun habis maghrib, kan nggak sengaja kan, awal kita emang udah ngerasa ngantuk banget, terus nggak sadar, bangun habis maghrib, itu batal apa enggak, Kak? Itu nggak batal. Yang batal kayak gimana sih, Kak? Yang batal itu contohnya kayak gini, kita di awal itu udah niat gitu kayak habis sholat subuh nih, kita tidur ya kan? Kita tidur. Kita sebelum tidur kita bilang kayak gini, aku mau tidur nanti habis maghrib baru bangun. Itu kan udah niat kan? Itu batal. Karena kalau yang nggak diniati, terus nggak sengaja tidur kepulesan, kan sholatnya masih bisa dikodok, ya kan? Bisa dikodok. Kalau yang disengaja tuh kayak dia juga pernah sempat bangun, tapi dia ngerasa kayak, udah lanjut aja tidur lagi, sholatnya masih bisa, ya lo nanti aja.
itu batal kalau seharian penuh. Terus kalau misalnya diawali dari pertama diawali dengan niatnya itu kayak udah gue mau tidur lanjut aja nanti bangun habis maghrib gitu. Itu batal ya? Yang nggak boleh lah kalau misalkan dari awalnya dia bilang tuh udah niat gitu, bangun nanti aja abis sisa atau bangun nanti sahur lagi dah gitu. Nggak boleh. Iya ada emang itu mau tidur. Paham ya? Yang ke-8 yaitu apa ya yang ke-8? Ada yang tahu nggak sih? Yang 9. Sembilan ya? 8 apa 9 nih? 8 apa 9 nih? 9. Berarti tadi nggak ada yang paham dong, nggak ada yang ngertiin dari tadi aku ceramah. Iya. Ini yang udah ke-9. Yang ke-9 apa sih kak? Yang 9 itu murtad. Murtad itu sudah keluar dalam agama Islam. Iya, jadi kalau udah murtad kita nggak boleh puasa. Gitu. Ya, paham ya? Oke, kita ulang lagi. Hal yang batalkan puasa itu ada berapa? 3. Pertama yaitu memasukkan segala sesuatu ke dalam 5 lubang. Yang tadi udah disebutin ya. Yang kedua yaitu muntah. Ya, muntah. Yang ketiga yaitu berhubungan atau bersenggama. Yang keempat yaitu sengaja mengeluarkan air mani. Ya, air mani. Yang kelima yaitu kelima dan keenam dan ketujuh itu khusus perempuan yaitu haid, nifas dan melahirkan. Yang ke-8 ya dong. Yang ke-8 apa? Hilang akal. Yang tadi ada 3 ya. Ada pingsan, ada gila dan tidur. Yang 9 yaitu murtad. Beda paham semua ya? Oke, sekian dari saya. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datang dari diri saya sendiri. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya dapat bertemu muka teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Harapan saya semoga kultum yang akan saya bawakan ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, sebagaimana diketahui bahwa puasa adalah salah satu ibadah terbesar dan sebaik-baiknya amalan ketaatan. Dan puasa Ramadan adalah puasa tertinggi dan wajib hukumnya bagi semua muslim. Allah menyatakan bahwa amalan puasa adalah untuknya dan dia langsung yang memberi balasan yang berlipat-lipat. Dikhususkan dengan pintu surga dan dipanggillah orang-orang yang berpuasa darinya untuk masuk. Tidak akan memasuki surga lewat pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Banyak sekali keutamaan puasa pada bulan Ramadan yang dikabarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara keutamaan puasa Ramadan adalah sebagai berikut. 1. Bahwa puasa diwajibkan atas umat sebelum kita. Allah berfirman,
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusya kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jika puasa bukan amalan yang agung, maka tidak akan mungkin puasa juga diwajibkan atas umat-umat yang sebelum kita. Walaupun puasa mereka berbeda dengan puasa kita, artinya bukan pada bulan Ramadan yang diwajibkan atas mereka, akan tetapi amalan puasa itu tersendiri telah diwajibkan atas mereka yang menandakan bahwa amalan ini sangatlah agung. Puasa adalah sebab diampuninya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan pengharapan atau pahala, diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Iman maksudnya beriman dengan Allah dan ridho atas diwajibkannya puasa Ramadan. Pengharapannya itu mengharap balasan dan pahala dari Allah. Jika seseorang telah yakin dan ridho akan kewajibannya berpuasa, serta tidak benci atas kewajiban puasa Ramadan, yakin terhadap pahala dan ganjaran yang akan didapat, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Tiga, bahwa puasa tidak terikat dengan jumlah tertentu, akan tetapi pahalanya diberikan kepada orang-orang yang berpuasa tanpa ada perhitungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua amalan anak Adam untuknya dan dilipat gandakan setiap satu kebaikan, atau dianggap 10 kali kebaikan tersebut dan dilipat gandakan menjadi 700 kali. Allah berfirman, kecuali puasa, karena amalan itu untukku dan aku akan membalasnya, atau disebabkan meninggalkan syahwatnya dan makanannya demi aku. Hadis riwayat Muslim. 4. Kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa setelah menahan nafsu dan dahaganya sehari penuh, dan kebahagiaan ketika menjumpai Allah di akhirat dengan dimasukkannya ke dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, untuk orang-orang yang berpuasa, dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika menemui Tuhannya. 5. Bahwa amalan puasa memberi syafaat kepada orang yang mengamalkannya, seperti Al-Quran yang memberi syafaat di akhirat kepada orang yang membacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rob, aku telah menahannya dari makanan dan syahwat, maka berikanlah syafaat. Al-Quran berkata, wahai Rob, aku telah menahannya dari tidur di malam hari, maka berikanlah syafaat. Rasulullah berkata, maka keduanya memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, dan Al-Hakim. Itulah 5 keutamaan puasa Ramadan, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan amalan puasa. Dengan diwajibkannya amalan 2 bukan saja memberikan pahala bagi kita, bahkan menjadikan kita sebagai makhluk yang utama dan penuh dengan masa depan yang cerah. Semoga kita dijadikan sebagai hambanya yang taat dan ridho dengan keputusannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
selanjutnya yaitu doa yang akan dibacakan oleh Rangkali. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum abang tutup, abang berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Abang berterima kasih sudah mau disiplin, sudah mau mengikuti acara dengan baik. Abang berterima kasih kepada yang besar-besar yang sering bantu abang mengajar, baik abang ketika tidak ada di rumah maupun ketika abang ada di rumah. Terlebih kepada penganas yang memegang majelis anak-anak, dan juga kepada yang telah sibuk membantu mendekorasi tempat ini, yang sudah sibuk-sibuk latihan, baik itu hadro, lalu MC, ada Al-Quran, ada yang ceramah, dan lain sebagainya. Abang berterima kasih. Terima kasih juga kepada Karara yang sudah sibuk untuk mengumpulkan di bagian keuangan. Abang berterima kasih. Dan juga kepada teman-teman semua yang abang banggakan. Pesan abang di bulan suci Ramadan, jangan sampai tinggalkan untuk membaca Al-Quran. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Setiap amalan diganjar dengan pahala yang beribu-ribu lipat. Maka berbanyaklah membaca Al-Quran. Mari kita tutup acara pada hari ini. Mudah-mudahan pada acara hari ini Allah berkahi dan kita senantiasa diberikan kesehatan selama bulan suci Ramadan. Orang tua kita panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezeki-rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa radhiyallahu ta'ala anhu sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin hamma wa yukafin mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama astaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza raditu, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardu wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka adyanana wa badanana wa anfusana wa amwana wa ahlana kulla sanataitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanik wa yadika wa ziwarik min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa ri'anin wa ribagin wa syarik kulli dishar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyah wa salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa inna min mujibatin nadamah fil halul mal innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit informasi, nanti setelah MC tutup itu ada sesi foto bareng-bareng dulu, sesi formal. Kita bareng-bareng dulu, kita yang kecil-kecil dulu foto sama abang, lalu yang besar foto sama abang, baru semuanya foto bareng abang. Sisanya kalau mau foto-foto bebas. Terima kasih. Qamarun sirnan nabi, qamarun wa jamil